Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Tafadhal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi dan Umi, insya Allah kita lanjutkan halaman 78 subbab 2222 3233 terkait penjagalan kambing dan sapi dengan cara modern. Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir di seluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar. Setelah hewan tidak sadar, baru hewan tersebut disembelih. Di antara cara pembiusan yang dilakukan adalah satu, dengan menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi hingga mengenai otaknya yang menyebabkan sapi tidak sadar dan jatuh terguling hingga siap disembelih. Yang kedua, dengan meletakkan dua buah besi di pelipis hewan, kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik bertegangan tinggi hingga hewan tidak sadar dan jatuh ke tanah untuk siap disembelih. Yang ketiga, dengan mengurung hewan di sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberi gas CO2 sehingga hewan tersebut pingsan, tidak sadar dan jatuh kemudian siap disembelih. Tinjauan syar'i tentang cara penyembelihan hewan dengan dibius terlebih dahulu. Bila mana seluruh persyaratan sahnya sembelihan terpenuhi, apakah hewan yang disembelih dengan cara dibius terlebih dahulu dagingnya halal untuk dimakan? Ya, sebentar. Kenapa ini mereka lakukan? Padahal dalam agama Samawi, agama Yahudi pun disembelih. Dalam agama Nasrani ikut agama Yahudi disembelih. Ini mereka lakukan, menurut mereka ini bagian dari sayang kepada hewan. Ya. Sehingga menurut mereka sayang kepada hewan dengan cara seperti itu. Mana yang sayang kepada hewan, pemiliknya atau Anda bukan pemiliknya? Pemilik hewan dan makhluk alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memerintahkan caranya seperti itu, berarti itu yang paling baik untuk hewan dan untuk yang mengkonsumsinya. Ya, mereka mengira itu lebih baik, lebih sayang pada hewan, lebih nyaman bagi hewan. Enggak, ya. Karena ketika ditembakkan jarum ke otaknya itu biasanya dia keluar darah langsung dari otaknya, tapi tidak membuatnya mati. Ya, dia pingsan. Maka nalar manusia tentu di bawah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan otak manusia. Tidak mungkin lebih bagus perbuatan manusia daripada buatan Allah Azza wa Jalla. Allah mensyariatkan disembelih, darah mengalir, itulah yang paling sayang kepada hewan itu. Dan yang menghalalkan daging hewan kepada kita juga Allah Azza wa Jalla, tapi dengan cara yang Allah tentukan tadi. Baik. Pembiusan sebelum disembelih merupakan persyaratan standar di negara-negara tersebut untuk mengurangi rasa sakit hewan menurut mereka. Akan tetapi, benarkah dugaan tersebut atau sebaliknya? Yang jelas, saat ditembak dengan suntik bius, darah mengucur dari kepala hewan dan hewan hilang kesadaran dan jantungnya berhenti berdenyut yang mengakibatkan darah tidak mengalir deras saat disembelih. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih yang menyebabkan hewan itu menjadi bangkai dan tidak halal dikonsumsi.
Dengan demikian, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari agar kehalalan dagingnya tidak diragukan. Oleh karena itu, Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI mengeluarkan keputusan tentang batas pembiusan yang dibolehkan nomor 95/3/10 tahun 1997 yang berbunyi, pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syariat tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu, dan cara yang diajarkan syariat jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang. Akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu, kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan syar'i, hukum dagingnya halal jika diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih. Agar proses pembiusan tidak menyebabkan kematian pada hewan, hendaklah diperhatikan teknisnya sebagai berikut. 1. Besi yang bermuatan listrik harus ditempelkan pada bagian pelipis atau bagian kening hewan. 2. Tegangan muatan listriknya berkisar antara 100 sampai dengan 400 volt. Ketiga, kekuatan aliran listriknya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1 ampere untuk hewan kambing, dan 2 sampai dengan 2,5 ampere untuk sapi. Yang keempat, lamanya waktu pembiusan berkisar antara 3 sampai 6 detik. Tidak boleh pembiusan dilakukan dengan menembakkan jarum suntik bius. Untuk hewan ayam, tidak boleh sama sekali dibius langsung dengan besi yang dialiri muatan listrik, karena dari hasil penelitian pembiusan dengan menggunakan muatan listrik terhadap ayam, besar kemungkinan ayam mati sebelum disembelih. Ya. Lanjut. Berikutnya, anggota tubuh hewan. Di Indonesia ada seperti ini. Ya, kalau hewan kurban jelas tidak ada. Kita lihat sendiri penyembelihannya. Ya. Kalau di rumah potong hewan, ya saya tidak tahu. Ya. Lanjut. Berikutnya, anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan masih hidup. Di antara bagian anggota tubuh hewan terhadap anggota tubuh yang bila dipotong tidak menyebabkan hewan itu mati seperti ekor dan punuk. Apakah boleh memotong bagian tersebut untuk dimakan? Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, yang artinya bagian tubuh yang dipotong saat hewan itu hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Dari hadis di atas dapat diambil hukum tentang menjual anggota tubuh manusia pada saat penjualnya masih hidup, seperti menjual ginjal atau bagian tubuh yang lainnya. Apakah jual beli organ manusia sah atau tidak? Ya, di antara yang bentuk bangkai adalah bagian tubuh hewan yang halal dimakan dagingnya diambil dalam hewan itu keadaan hidup, dan hewan tidak menjadi mati bila daging itu diambil, seperti punuk pada unta. Pada sapi sama? Saya tidak tahu kalau sapi ada tradisi. Kalau punuk unta ada tradisi di Arab, mana mereka mengambil punuknya itu, ya. Kalau ekor dipotong kan bisa juga dibuat sup buntut kan ya, dan dia masih hidup, nanti tumbuh lagi itu. Wallahu a'lam. Wallah, kalau cicak ya tumbuh lagi dia. Kalau sapi wallahu a'lam. Apakah itu halal dimakan? Nabi SAW ketika ditanyakan kepada beliau tentang hal tersebut, wa ma quti'a minal hayyi fahuwa mayyitun, bahwa bagian tubuh hewan yang dia saat hidup dipotong bagian itu adalah bangkai. Berarti bangkai tidak boleh dimakan, dia adalah najis, haram dikonsumsi. Bagaimana pencangkokan anggota tubuh
manusia kepada manusia, apa namanya? Transplantasi namanya. Transplantasi anggota tubuh kepada anggota tubuh yang lain seperti ginjal, apalagi jantung juga bisa. Jantung babi, bukan jantung manusia. Kalau jantung manusia boleh. Iya, orang yang diambilnya mati dia. Tapi kalau dia baru meninggal, jantungnya diambil itu udah tidak berfungsi. Tidak bisa lagi dipakai. Jantung babi kok bisa? Kan ketika jantung babi diambil, babinya mati. Terserah antum lah. Kemudian kornea mata, kornea atau bola semuanya? Semua bulat-bulat begitu, bukan korneanya aja, bola mata. Wallahu a'lam. Ya, itu yang biasa dilakukan transplantasi. Tadi Rasulullah mengatakan yang diambil dari yang hidup adalah bangkai. Kalau ini bangkai dipindahkan kepada orang yang hidup, tentu jadi bangkaikah atau seperti apa? Ini juga ada pembahasan para ulama kita dan bahkan ulama dunia Islam. Keluar keputusan dari Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional, di bawah divisi fikihnya di bawah OKI. Coba silahkan dibaca. Hukum jual beli organ tubuh manusia. Berdasarkan hadis di atas bahwa anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai, maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ginjal tersebut telah berubah hukumnya menjadi bangkai, dan bangkai tidak sah diperjualbelikan karena di antara syarat sah jual beli bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah suci dan bangkai adalah najis, tidak suci. Tapi perlu diingat bahwa pada saat ginjal itu dicangkokkan kepada pembeli, ginjal itu berfungsi kembali. Apakah dengan demikian jual belinya sah dan ginjal itu bukan lagi bangkai yang dicangkokkan, akan tetapi sudah berubah menjadi ginjal yang suci kembali? Ibnu Abidin, ulama dalam mazhab Hanafi, wafat tahun 1252 Hijriah, mengatakan 1205 berarti 200 tahun yang lalu ya? Kurang lebih 200 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup. Karena jika seseorang mati kemudian melalui mukjizat dia dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Begitu juga bagian dari anggota tubuhnya. Ini bukan berarti boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia, karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh. Di antaranya, organ tubuh bukanlah milik seseorang, akan tetapi milik Allah, dan haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya, serta menjual organ termasuk merendahkan martabat manusia, padahal Allah telah memuliakannya. Karena itu, para ulama kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya menjual organ tubuh. Akan tetapi boleh mendermakan organ tubuh kepada orang yang membutuhkannya tanpa mengambil imbalan, dengan syarat si penderma tidak menjadi celaka dengan diambilnya organ tersebut dari tubuhnya dan diyakini bahwa proses pencangkokan berhasil. Bila dua persyaratan ini tidak dipenuhi, maka tetap haram hukumnya mendermakan organ tubuh. Majma' al-Fiqh al-Islami divisi fikih OKI telah mengeluarkan keputusan tentang hal ini nomor 26 dalam kurung 1/4 tahun 1988 yang berbunyi, boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Bolehnya hukum memindahkan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui cara jual beli, karena tidak boleh menjual anggota tubuh manusia kapanpun juga.
Adapun pemberian hadiah atas dasar hormat terhadap orang yang menyumbangkan organnya dan sebagai rasa ungkapan terima kasih, semoga tidak mengapa. Ya, pertanyaannya, bolehkah transplantasi tadi dalam Islam? Apabila dipenuhi syarat. Apabila dipenuhi syarat. Kalau jual beli nggak boleh. Kalau mendermakan. Kalau derma boleh, jual beli tidak boleh. Terus prosesnya boleh apa tidak? Prosesnya boleh apa tidak? Dilihat syaratnya tadi, yaitu pertama, ketika diambil dari pemilik sebelumnya, apakah mengganggu kehidupan dia atau tidak? Kalau mengganggu keberhasilan kehidupannya, kelangsungan kehidupannya, maka hukumnya haram. Bagi dia lebih penting daripada untuk orang lain. Ya, karena Allah berikan untuk dia. Kalau umpamanya dia akan donor ginjal dan diperiksa oleh tim ahli bahwa orang ini akan mampu hidup dengan satu ginjalnya, karena dua-dua ginjalnya alhamdulillah fungsinya bagus, sehingga satu masih bisa bertahan hidup dengan normal. Tapi untuk sampai dia beradaptasi dengan anggota tubuh yang lain, dibutuhkan beberapa perawatan yang biasanya biayanya pun cukup mahal. Ya, ini persyaratan pertama. Dipastikan bahwa orang yang diambil darinya ginjal atau si donatur bisa bertahan hidup setelah ginjal diambil, setelah organ diambil dari dia. Atau biasanya pada saat dia berderma, pada saat dia akan meninggal, dia berwasiat. Bolehkah dia berwasiat dengan ini? Apakah bisa diwarisin? Jangan-jangan sehingga ahli warisnya. Dahulu ada kebiasaan orang-orang dahulu memakai gigi emas. Ya, itu gigi emas, wallahu a'lam, dari zaman Rasulullah juga sudah digunakan emas sebagai pengganti organ tubuh. Ada salah seorang sahabat Nabi jatuh, tulang hidungnya patah, dan dia memakai emas penggantinya. Ini lumayan ini ya, berapa gram ini? Apalagi hidung orang Arab besar, mungkin bisa setengah kilo itu. Ya, mungkin bisa setengah kilo sebesar ini hidung Arab. Ya, belum lagi giginya. Bisa mungkin 1 kilo kalau dia meninggal di tubuhnya ada. Ini diwarisi atau tidak? Jadi harta waris atau tidak? Iya, jadi harta waris. Diambil. Ya, sebelum dia dikuburkan atau sebelum ditanam. Ditanam namanya, kalau di Sumatera ditanam namanya, dikuburkan itu ditanam. Tapi anggota tubuh tidak. Kan bisa dijual, mata, jantung, ginjal 2, mata 2, berapa harganya itu? Mungkin puluhan miliar. Tidak. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya, yang ada donor. Bolehkah dia berwasiat kalau ingin donor? Boleh. Tidak perlu menghitung sepertiga dari hartanya dan ahli waris, tidak perlu. Tidak boleh kepada ahli waris, namanya ada cucunya. Ya, kondisi subhanallah, umpamanya kornea matanya bermasalah atau ginjalnya bermasalah. Lalu
si kakek ini atau nenek ini mengatakan, andai saya wafat, ambilkan kornea saya atau jantung saya atau ginjal saya untuk cucu saya itu. Ya, ini boleh karena dia bukan wasiat dalam istilah wasiat di mana Rasulullah mengatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris karena dia bukan harta ini, dia tidak boleh diperjualbelikan. Ya, seperti itu. Adapun kalau yang pihak donatur organ tadi butuh biaya perawatan sampai dia bisa beradaptasi normal kembali dengan kondisinya setelah diambil ginjalnya, biaya perawatan itu umpamanya ditanggung oleh keluarga atau pihak yang menerima donor, ini tidak ada masalah. Ini namanya bukan jual beli, namanya bukan jual beli ini. Ya, jelas. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau jantungnya jantung orang kafir? Kalau terjadi umpamanya transplantasi jantung dari orang kafir ke orang muslim, apakah si muslim menjadi kafir dia? Kan jantung kalbu. Tidak bisa lagi baca Fatihah si muslim tadi? Atau emosionalnya terganggu? Ada penelitian Anda pernah baca di bidang ini? Ya, berarti kalbu bukan jantung. Karena kalau kalbu itu jantung, ketika dipindahkan, berpindahlah sifat kekafiran kalbunya orang kafir tadi ke muslim. Sehingga otomatis si muslim ini, kalau betul itu adalah kalbu, itu adalah jantung, ya. Kalau dalam bahasa Arab, iya kalbu itu jantung. Kalau dalam ilmu kedokteran, kalb. Tetapi kalau kalbu ini dimaksud kalian tidak berfikirkah, kata Allah, fala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ya, kalau dimaksud dengan kalbu yang berfikir, yang berakal, bukan jantung. Para ulama Ibnu Qayyim mengatakan organnya memang jantung, tapi ada hubungan dengan otak. Para profesor otak sedunia sampai sekarang pun mereka tidak bisa menentukan di mana chip memori manusia disimpan Allah. Kalau handphone Anda tinggal ambilkan chipnya kan, ya itu handphone tinggal lagi jadi batu bata, tidak ada fungsinya, sudah hilang isinya. Kalau manusia, chipnya yang mana diambil? Ya, semua profesor otak di dunia sampai sekarang mereka tidak mengetahui di mana chip manusia disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang menukil dari Imam Ahmad, beliau mengatakan kalbu itu yang berfikir, yang nalar, yang menyimpan, itu organnya adalah jantung, tapi terhubung dengan otak. Wallahu a'lam. Fadhal. Berikutnya, yang tidak termasuk bangkai najis. Ada beberapa jenis hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang dijelaskan di atas, hewan tersebut tidak termasuk bangkai. Di antaranya, 1. Ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja.
kecuali yang berbisa seperti ular atau yang ganas seperti buaya, dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga tidak najis dan halal dikonsumsi. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang hukumnya berwudu dengan menggunakan air laut. Beliau bersabda, artinya air laut suci dan hewan yang hidup di air bangkainya halal. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Yang kedua, hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah atau dikenal dengan laisa lahu nafsun sailah, seperti lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat, semut dan lainnya. Bila mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai yang najis. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seekor lalat menghinggapi minuman salah seorang kamu, hendaklah ia mencelupkan lalat itu, kemudian keluarkan, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman, padahal terkadang minuman tersebut panas yang dapat menyebabkan lalat mati, dapat dipahami bahwa lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis. Karena jika hukumnya najis, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan mencelupkannya ke dalam minuman. Dapat dikiaskan dengan lalat, seluruh hewan kecil yang bila dipotong tubuhnya tidak mengalir darah dari tubuh hewan tersebut. Namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti bahwa hewan ini halal untuk dimakan. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya memakan hewan-hewan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khobits. Al-A'raf ayat 157. Khobits artinya sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar, dan hewan-hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar tidak halal hukumnya untuk dimakan. Oleh karena itu, bila bangkai hewan-hewan kecil ini dijual bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk kegunaan yang dibolehkan seperti untuk bahan baku kosmetik yang hanya dioleskan ke kulit atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah karena dia menjual benda yang suci dan berguna. Ibnu Khudamah berkata, boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan karena hewan tersebut memiliki manfaat atau nilai. Yang ketiga, kulit bangkai yang telah disamak, yaitu membersihkan kulit dari daging, gajih, lemak, dan kotoran lainnya yang menempel di kulit. Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan bila disembelih maka kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk apapun jua termasuk menjualnya. Lanjut. Berikutnya, kulit hewan dagingnya tidak halal dimakan. Hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamak? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kulit hewan-hewan ini bila disamak. Pendapat yang terkuat, wallahu alam, bahwa seluruh kulit hewan bila disamak berubah hukumnya menjadi suci, kecuali kulit babi dan anjing, karena babi dan anjing baik hidup ataupun mati kulitnya tetap najis. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai kambing, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Para sahabat menjawab, sesungguhnya itu adalah bangkai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diharamkan adalah memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Hadis riwayat Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kedua hadis ini sangat tegas bahwa seluruh kulit hewan suci dengan disamak. Adapun pengecualian babi dan anjing karena kulit dua hewan ini najis sekalipun saat masih hidup, apalagi setelah mati.
maka proses pensamaannya tidak berdampak apapun terhadap kenajisan kulitnya. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas bukan karena kulitnya dihukumi najis, akan tetapi karena menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan. Dengan demikian, apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas seperti kulit ular dan buaya yang telah disama terlebih dahulu? Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya dan uang hasil penjualannya halal. Namun para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut, bukan dikarenakan najis, akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk harta haram. Dan ini merupakan pendapat yang terkuat, karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang menggunakan kulit binatang buas. Wallahu a'lam. Lanjut satu lagi. Berikutnya adalah hukum jual beli bangkai. Para ulama telah sepakat mengharamkan jual beli bangkai, termasuk seluruh bagian jasadnya kecuali bulu, tanduk, kuku, dan kulit yang terlebih dahulu disamak. Berdasarkan dalil-dalil berikut. 1. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah mengutuk umat Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dalam Al-Quran Allah telah mengharamkan bangkai, dengan demikian berarti Allah juga mengharamkan uang hasil penjualannya. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi, dan berhala. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit sebagai pelembab kulit, dan sebagai minyak lampu? Nabi bersabda, hukum menjualnya haram. Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan bagi mereka gaji hewan ternak, lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual, kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu hukum jual beli bangkai. Apa saja itu bangkai dan bagaimana hukum jual belinya. Kita ulang. Apa itu bangkai? Ibu-ibu. Apa bangkai itu apa, Ibu? Hewan mati. Kenapa? Matinya kenapa? Hah? Ada mic di ibu. Pakai mic-nya, Bu. Hewan yang mati tanpa disembelih. Tanpa disembelih. Salah. Dia sembelih tapi tidak baca bismillah. Bangkai atau tidak? Bangkai. Ibu? Iya, Ustaz. Coba ulangi, siapa yang bisa mengulangi yang lain? Apa itu bangkai? Bismillah. Binatang yang mati tanpa disembelih atas nama Allah, Ustaz. Hewan yang mati tanpa disembelih dengan mengucapkan nama Allah. Betul itu, Ibu? Tanpa mengucapkan nama Allah. Betul itu, Ibu? Betul? Dia baca bismillah, tapi orang ini orang agamanya Shinto atau Konghucu. Halal sembelihannya ini bangkai atau tidak? Ibu, kalau yang menyembelihnya orang agama Buddha,
Dia baca bismillah, bismillah kata dia sembelih. Boleh Anda makan, dihadiahkannya ke Anda, ke tetangganya. Bu, jangan suuzon ya, saya tadi nyembelihnya pakai bismillah loh. Gimana? Boleh dimakan? Tidak. Berarti apa itu bangkai? Pakai mic, pakai mic. Pakai mic, ibu enggak kedengaran sama saya. Silakan. Apa itu bangkai? Ibu-ibunya pada tawadu, Ustaz, nggak ada yang mau jawab. Insyaallah. Ummuna Aisyah mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Sifat malu mereka tidak menyebabkan mereka berhenti menuntut ilmu syar'i. Ya, untuk belajar tidak ada tawadhu. Nanti kalau Anda sudah jadi orang alim baru tawadhu. Ada yang masih ingat? Ini di awal sudah kita jelaskan apa itu bangkai. Hewan yang mati tidak disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Apa itu penyembelihan sesuai syariat? Pertama, hewannya adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Anda sembelih harimau, itu bangkai apa tidak? Walaupun baca bismillah Anda, walaupun Anda seorang muslim, Anda tidak mau makannya, mungkin karena harimau ini mengganggu orang sekampung, nakut-nakutin orang, lalu Anda tangkap, Anda sembelih dia, baca bismillah. Ini bangkai apa tidak? Tetap bangkai. Hewan yang boleh hewan darat, karena tadi hewan laut tidak bangkai. Berarti definisinya adalah hewan darat yang dagingnya boleh dimakan. Maka tidak masuk di sini yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ya. Disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Apa sesuai dengan syariat? Tadi objek sembelihannya sudah jelas, hewannya hewan yang halal dimakan, seperti unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, kemudian ayam, burung puyuh, burung lain-lainnya yang halal dimakan. Bagaimana cara penyembelihan syariatnya? Penyembelihan syariatnya adalah pertama, sifat orang yang menyembelihnya, pelakunya haruslah muslim. Apa ada persyaratan balik berakal, harus laki-laki? Perempuan kalau nyembelih halal nggak daging ayamnya? Kalau sapi disembelih perempuan halal dagingnya? Berani menyembelih sapi? Subhanallah, Allah sayang ke antum para laki-laki. Kalaulah
para istri antum berani nyembelih sapi, antum pegang-pegang aja leher antum kalau macam-macam. Sapi aja disembelihnya. Itu nikmat dari Allah kepada kaum pria. Ya. Maka boleh laki-laki pun perempuan. Aisyah kalau saya tidak salah, dia menemui seekor kambing yang terjatuh, kemudian dia ambil batu dan dia sembelih, ya, dengan mengucapkan Bismillah. Pelakunya Muslim, tidak ada persyaratan harus laki-laki. Ya, berarti kalau orang non Muslim sembelihannya tidak halal kecuali ahli kitab. Ahli kitab sudah kita bahas, sembelihannya halal selagi kita yakin dia mengucapkan Bismillah. Karena jangankan ahli kitab, Muslim pun kalau dia tidak membaca Bismillah menyembelihnya, halal apa tidak? Apalagi yang ahli kitab. Kalau kita tahu umpamanya orang-orang ahli kitab di kota X, di daerah X, mereka itu kalau menyembelih pakai nama Tuhan Anak atau Tuhan Yesus, ya. Yesus maksudnya anak kan ya? Kalau Tuhan Bapa itu yang Allah kan menurut mereka kan ya? Kalau Rohul Kudus itu maksud mereka Jibril. Kalau Bunda Maryam bukan Tuhan. Bunda Maria namanya. Ya. Terserah mereka lah. Maksud saya ingin menjelaskan ya tentang hukumnya ini. Kalau dia membacakan nama Allah mungkin dalam bahasa Ibrani, ya, demi Tuhan nama Bapa kata dia, lalu dia sembelih. Kalau dia bilang demi Yesus, tidak halal. Kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak ada masalah. Bukankah Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum, dan hewan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Kemudian ketika menyembelih membaca Bismillah. Sifat penyembelihan yang dipotong apanya? Lehernya dipotong. Potong lehernya, pisah dengan badannya, begitu? Seperti apa? Apa yang dipotong? Urat leher sama urat nafas. Urat leher mana urat leher? Urat leher semua ini. Kalau dikatakan urat leher ini semuanya kan ya. Leher kan urat kan semuanya ada tulangnya dikit ya. Ada tulang. Tapi kalau leher berarti banyak banget. Ya. Bagian belakang saraf. Maka kalau di bagian belakang yang dia lakukan, bagian atas kalau sapi umpamanya ini kepala sapi, Masya Allah. Inilah mana kepala sapi? Nah inilah kepala sapi ya. Nah ini kepalanya, ini lehernya. Ini bagian atasnya. Kalau bagian atas itu kan leher juga. Ya atau tidak? Ya. Kalau leher atas yang disembelihnya dari atas disembelih, sepakat para ulama ini bangkai. Ayam juga begitu. Kalau dari atasnya disembelih dahulu, sepakat para ulama bangkai. Karena bagian atas saraf. Ya.
Kalau itu diputus, dia langsung mati sebelum darah dari mari dan hulkum. Mari itu ada kanan dan kiri. Itu oleh nadi ya berarti ya. Nadi sama saluran makanan, pernapasan. Ya. Itu yang diputuskan. Diputuskan alatnya, ada alat khusus? Ada alat khusus Ibu-ibu? Tidak ada. Kecuali ada larangan dari Rasulullah. Rasulullah SAW melarang menyembelih pakai kuku. Oh, gede banget kukunya nyembelih sapi. Bukan sapi ya, kelinci gitu. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, huwa mudyul Habasyah. Orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika, Ethiopia dahulunya mereka menyembelih hewan-hewan kecil lah tentunya. Itu pakai kukunya panjang. Ya. Itu tidak boleh. Tapi dengan apapun benda yang tajam, dari besi, pisau dari besi, dari sembilu boleh. Sembilu apa sembilu? Hah? Apa Ibu? Bambu. Boleh dengan sembilu? Boleh, sembilu tajam. Sembilu itu tajam. Dan kakek-kakek kita, tidak tahu kakek-kakek antum, kakek-kakek kami di Sumatera dahulu, mereka sunat khitan laki-laki pakai sembilu, tidak pakai gunting seperti masa sekarang, pakai sembilu. Wallahu alam, mungkin ya, wallahu alam itu tradisinya pakai sembilu. Kenapa tidak pakai gunting atau pakai pisau? Dan masa dulu kan menurut kakek kami, kalau mereka itu mau khitan, berendam di kali selama 6 jam. Itu udah keriput kulit, dipotong pakai sembilu. Tapi bius yang bagus itu kali akhi. Ya, subhanallah. Kemudian menghentikan darahnya, kan sudah dikit tuh darahnya, itu darahnya menghentikannya pakai abu bekas bakar tempurung, atau bagian atas tempurung, bukan bagian dalamnya, yang ada bagian luar tempurung dikikis, itu untuk menghentikan darah di masa itu. Allahu a'lam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha tadi pakai batu. Ya, batunya yang tajam. Sekarang kan juga ada kan pisau pakai batu, terbuat dari batu kan ya? Ada Ibu? Mahal harganya. Dibandingkan dengan yang dari stainless steel, berapa selisihnya? Bisa 300%? Lebih, Masya Allah. Aisyah gratis. Karena batu cadas di mana namanya, di Arab itu tajam sekali. Serpihannya itu tajam. Kalau maunya pecah, karena serpihan ujungnya itu Masya Allah. Ya. Dan lainnya yang tajam. Penting tajam. Kemudian pada saat menyembelihnya membacakan Bismillah. Tidak Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah. Ya.
Kemudian selesai, alhamdulillah, setelah darah mengalir dan berhenti, hewannya tidak ada gerakannya lagi, ya baru boleh dicacah. Kalau masih ada gerakannya, tidak boleh dicacah. Tapi apakah bangkai atau tidak? Tidak bangkai dia. Ya, itu kecuali menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mereka mensyaratkan hewan yang disembelih itu harus ada hayah mustaqirrah, kehidupan yang kalau tidak disembelih dia masih bisa bertahan hidup. Wallahu a'lam. Generasi dahulu ibu-ibu kami bercerita bahwa kita itu makan ayam kalau enggak kita sakit atau ayamnya sakit. Terkadang ayam itu yang dipelihara di ternak di rumah, kondisi sakitnya terkadang sudah tidak bergerak, itu tidak boleh lagi disembelih. Karena kalau dibiarkan dia akan mati itu. Ya, menurut Syafi'i ya. Kalau menurut jumhur para ulama, atau umpamanya ayam antum ketabrak sama motor, ya, gelepar, masih gelepar, antum sembelih, bismillah, ambil pisau ke belakang, langsung disembelih, ya. Maka menurut mazhab Syafi'i ini tidak halal dagingnya, karena tidak ada hayah mustaqirrah. Menurut jumhur boleh, karena masih ada kehidupan pada diri hewan tersebut. Wallahu a'lam. Jelas itu membedakan bangkai dan tidak. Ini untuk hewan darat ya. Kalau hewan air yang boleh dimakan, ya, yang dia hidup di air saja, itu tidak bangkai walaupun matinya tidak disembelih. Ya, walau tidak disembelih matinya. Anda ambil, kemudian Anda taruh aja di ember sampai mati dia, atau Anda ketok kepalanya. Tak, misalnya ibu diapain ibu? Kalau lelenya masih hidup diapain? Ketok kepalanya. Ya. Insyaallah, hati-hati antum bapak. Lelenya diketok sama ibu kepalanya. Ya, ya, tidak ada masalah diketok kepalanya, atau dibiarkan dia sampai mati sendiri pun tidak ada masalah. Ya, atau langsung dipotong-potong badannya pun tidak ada masalah, boleh. Yang tidak boleh langsung dibakar. Biasanya ada kan ya, hidup-hidup dia langsung dibakar. Ini tidak boleh, karena ada larangan dari Nabi SAW. La yu'adzibu bin nari illa sahibun nar. Yang hanya boleh mengadab, menyiksa dengan api hanyalah pemilik api. Siapa pemilik api? Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang boleh menyiksa dengan api. Ya. Adapun makhluk tidak boleh menyiksa dengan api. Anda umpamanya ada apa biasanya tawon atau apa di rumah atau semut, ya. Kadang ada yang pakai api untuk mengusirnya. Ini hukumnya haram. Ya. Mengganggu, iya dia mengganggu, boleh diusir, boleh. Ya. Akan tetapi bukan dengan api. Kalau dengan asapnya boleh. Nah, asap tidak ada masalah, asap bukan api. Karena kalau dengan asap dia mati kekurangan oksigen. Bukan mati karena panasnya api. Bisa dipahami? Baik. Dipotong pun boleh. Tadi lele tadi umumnya
potong langsung, cincang badannya, boleh. Kalau langsung digoreng, langsung direbus, dari hidup langsung direbus, boleh enggak? Kenapa ibu-ibu? Boleh. Kenapa tidak boleh? Kasihan. Lah, tadi sapi boleh disembelih. Tidak kasihan. Alasannya bukan kasihan, alasannya dilarang oleh Nabi SAW. Karena kalau direbus dengan api itu tidak berarti. Iya dengan api. Ya. Begitu juga langsung digoreng, ambil dari akuariumnya atau dari ember sedang hidup, dia tuh masukin ke minyak yang sedang mendidih. Itu tidak boleh. Itu yang boleh mengazab dengan itu hanya Allah. Azab. Ketika orang-orang penduduk neraka, semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Mereka minta minum, diberikan oleh Allah minuman bukan lagi minyak panas, tetapi cairan dari tembaga. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Baik. Jelas? Allah. Kerupuk kulit. Kerupuk kulit, kenapa kerupuk kulit? Kerupuk kulit, apakah bangkai kulit? Kulit kalau hewannya disembelih, ya, sapinya disembelih dengan membaca bismillah tadi, ya, kemudian kulitnya dipisahkan dan diproses. Prosesnya pertama direbus, ya, direbus, kemudian dibersihin kulitnya, bulu-bulunya, dikerok namanya, dikerok pakai parang atau pisau, biasanya alat benda yang tajam, dikerok. Setelah dikerok, kemudian dibakar untuk membersihkan sebagian kulit-kulit yang tersisa. Kemudian setelah itu dijemur sampai kering. Setelah itu baru dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak pakai minyak dingin, minyak goreng, masukin kulit ke dalam yang sudah kecil-kecil potongan itu, dimasukin ke minyak goreng, dipanasin api. Kemudian dibiarkan dulu dia sampai beberapa waktu. Itu setelah itu nanti baru digoreng, baru dia meletup. Insyaallah pengetahuan saya lumayan, ya. Dekat dari rumah saya ada pembuat kulit, kerupuk kulit. Ya. Biasa waktu kecil sering lewat di situ, emang bau sih. Tapi makan kerupuknya kita nggak dapat sih, beli. Ya. Halal kalau kulit itu hewannya tadi disembelih. Tapi kalau hewannya matinya tidak disembelih, kulitnya tidak halal untuk dimakan. Untuk dimakan tidak halal. Tapi Rasulullah mengatakan, hal intafa'tum bihi ahabati. Karena ketika para sahabat melihat ada kambing yang mati, terus melewati begitu saja, itu harta itu, kata Nabi, manfaatkan. Rasulullah menyuruh bersihkan dari daging, kemudian lemak yang menempel, dijemur kering sampai sekering-keringnya, dia menjadi tidak najis. Tidak najis bukan berarti boleh dimakan. Ya,
tidak najis untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk peralatan lain. Walaupun matinya tadi tidak disembelih. Bahwanya ada yang peternakan sapi, peternakan kambing, ada hewannya yang mati. Ya. Tidak masalah, manfaatkan kulitnya. Bersihin, bisa digunakan, bisa dijual. Bisa digunakan sebagai peralatan. Dahulu itu adalah bisnisnya orang-orang Quraisy. Kulit mereka bawa ke Yaman atau ke Yaman pada musim panas dan ke Syam pada musim dingin. Kulit itu karena orang-orang menggunakan kulit untuk kepentingan banyak. Tas, baju, ya, sepatu, bahkan kalau di kita dahulu mereka menggunakan kendi terbuat dari tanah liat. Kalau di sana angkat air itu tempat air dari kulit, dibuat, dijahit. Saya masih lihat sampai sekarang kalau mereka membuat apa namanya kafir, susu dimasukin bibit kafir itu di dalam kantung kulit itu, bungkusan kulit besar. Begini ada, ya. Kalau dibiarkan dia jadi yogurt. Kalau ingin dibuat kafir itu dikocok setiap berapa jam dikocok. Karena kalau dibiarkan dia jadi yogurt keras. Itu cara membuat kafir itu. Kalau di Saudi namanya laban. Ya. Jelas Ibu? Alhamdulillah. Kita masuk sesi pertanyaan atau lanjut? Satu poin lagi lah, akhir. Jual beli makanan olahan yang dicampur bangkai. Ya. Kami lanjutkan, Pak Ustaz. Menjual hewan ternak, dua halaman jual lagi. beli makanan olahan yang dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan. Bangkai yang dicampurkan ke dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci seperti bangkai ayam yang mati lalu dicampur dengan unsur lain untuk dijadikan pakanan ayam, atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam atau daging yang mati tanpa disembelih karena harga lebih murah lalu diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan, atau gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih berdasarkan syariat Islam lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan, atau lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i lalu dijadikan salah satu bahan campuran margarin. Bagaimanakah hukum menjual barang tersebut? Ya. Kalau margarinnya datang dari Jepang, datang dari Cina, halal margarinnya? Haram. Kenapa haram? Tergantung. Kalau margarinnya nabati, ada margarin nabati? Ada ibu-ibu? Ada. Ini kalau margarin hewani iya. Kalau margarin nabati ya enggak lah. Ya. Kalau margarin nabati, kalau dari Cina, dari Jepang enggak ada masalah. Tapi kalau margarinnya hewani, biasanya namanya apa? Minyak samin. Samin namanya. Mentega samin, bukan. Saya biasanya lihat tukang martabak itu mentega besar, tulisannya samin. Kalau samin itu hewani. Kalau samin, minyak samin hewani. Dalam bahasa Arab samin itu artinya gemuk. Orang gemuk namanya samin. Berarti minyak orang gemuk, bukan minyak orang gemuk.
minyak hewan, gemuknya hewan. Ya. Seperti itu. Kalau itu minyak atau margarinnya adalah hewani yang dari Cina, dari negara yang bukan ahli kitab, ya, haram Anda jual belikan, apalagi konsumsi. Lanjut. Barang tersebut dinamakan dengan mutanajis atau benda yang terkena najis, yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual. Bila tidak dapat dipisahkan, haram hukum menjual barang yang telah bercampur najis. Imam Nawawi berkata, tidak boleh menjual mutanajis atau benda yang tercampur najis, yang tidak mungkin disucikan dari najis, seperti cuka dan susu yang tercemar najis. Keharaman ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya, apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena najisnya, dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, derajat hadis ini hasan. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang tercampur bangkai, sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram. Begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai, hukumnya juga haram. Berikutnya adalah menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Dari Saleh Al-Musallam saat Dr. Saleh Al-Musallam saat menulis tesisnya yang berjudul Tawatir An-Najasat sempat mengadakan kunjungan ke peternakan ayam Al-Watoniyah untuk memastikan campuran pakan ayam. Peternakan ini merupakan salah satu peternakan ayam terbesar di Saudi Arabia, di mana setiap harinya peternakan ini menghasilkan 400.000 ekor ayam potong segar. Ya, 400.000 ekor. Satu pertanian. Lanjut. Menurut beliau bahwa di peternakan tersebut beberapa unsur-unsur najis didaur ulang untuk dijadikan pakan yang mengandung protein hewani. Persentase protein hewani dari keseluruhan komposisi pakan ayam hanyalah 8,6%, sedangkan jagung 55%, kacang kedelai 25 sampai dengan 30%, dan sisanya vitamin dan mineral. Berikut ini adalah tabel komposisi protein hewani yang berasal dari limbah peternakan beserta hukumnya. Jenis bahan bulu ayam, status hukumnya halal sekalipun dari bangkai ayam. Ya, bulu ayam pun jadi pakan ayam. Ayam makan bulunya sendiri, insyaallah. Kemudian isi perut ayam yang telah disembelih, Ya, halal. sembelih baca bismillah, kan bagian dalamnya itu tidak dijual kalau di Saudi Arabia. Di Saudi tidak dijual bagian dalamnya. Jantung, usus, apalagi biasanya hati, ampela, itu enggak dijual. Tapi belakangan baru dijual khusus di warung-warung Indonesia. Indonesia kreatif. Di sana tidak dijual. Itu didaur ulang untuk dibuatkan pakannya lagi. Ayam makan hati ayam. Ya makan hati, ya betul ayam itu makan hatinya sendiri dia. Terus kemudian induk ayam yang tidak produktif yang disembelih terlebih dahulu itu ya, juga halal. Bila induk ayam petelur sudah tidak produktif, itu bukan mereka jual. Kalau di Indonesia bisa dijual kan ya. Ayam apa namanya itu? Ayam merah. Ayam merah. Biasanya kalau menurut para pakar kuliner itu paling cocok untuk soto. Paling banyak minyaknya. Ya. Ayam petelur yang sudah tidak produktif itu dijual khusus biasanya untuk soto ayam. Boleh, tidak ada masalah. Jangan khawatir, ini kan di Arab. Kalau di Arab tidak jadi pakan ayam lagi itu. Setelah disembelih, baca bismillah,
ya, kemudian itu dibuat pakan ayam lagi untuk pemenuhan protein. Lanjut. Ini halal apa haram? Halal. Ini halal. Karena telah disembelih. Terus Daging ayam yang ditarik dari pasar karena tidak laku terjual, ya, ini hukumnya mereka juga halal. bentuknya mereka penjualan mereka kepada toko-toko kecil itu sifatnya jual beli putus, tapi bisa dikembalikan bila tidak laku sebelum expire. Umpamanya expire-nya 1 bulan. Expire ayam beku berapa? Bukan ayam beku, ayam kulkas yang suhu dingin 3 hari pas minggu. Kalau ayam beku bisa setahun. 2 minggu, anggaplah 2 minggu ya. Mereka pasok ke toko-toko, minimarket segala macam, ya, itu dengan akad jual beli, bayar. Nanti bila ada sisa, itu mereka beli lagi, atau yang yang bayar yang terjual saja, tapi bentuknya bukan konsinyasi seperti yang ada di sebagian tempat. Kalau konsinyasi, umpamanya Anda ibu-ibu punya camilan yang dibuat pagi-pagi atau jajanan subuh gitu, Anda titip jual ke warung, ya. Titip jual itu apa artinya? Kalau umpamanya siang hari Anda datang ke sana, bila ada yang rusak, ya, basi, Anda yang nanggung, si yang punya barang, ya, tidak dibayar. Yang terjual saja yang dia bayar, tapi bentuknya nitip, berarti wakalah. Kalau wakalah yang menanggung risiko masih pemilik barang. Tapi kalau ini bentuknya namanya bay' bitasrif, dia bentuknya jual beli. Bila umpamanya warung atau toko itu lalai menjaganya, ya, umpamanya datang hewan atau apa, kemudian mengganggu, merusak pakan Anda tadi, ya, itu baru diganti. Tapi kalau di luar kemampuan, tidak ada kewajiban mengganti yang pemilik warung. Tapi kalau bentuknya jual beli, risiko ditanggung oleh pembeli. Itu bedanya dengan konsinyasi atau titip jual tadi. Walaupun bentuk realnya hampir sama, yang diambil uangnya yang terjual saja. Ya, dua-duanya boleh bila terpenuhi rukun syarat jual beli secara umum. Kemudian bila dia setelah menjual tadi, setiap 2 minggu sebelum expire, dia datang lagi ke warung-warung tadi, dilihat barang-barang tadi, ya, kemudian ini diambil lagi oleh mereka atau dibeli lagi, kemudian ini kan sudah mau expire, mereka jadikan makanan ayam, diolah untuk jadi pakan ayam. Insyaallah banyak ya. Tapi yang najis ini tidak sampai 8%. Jagung saja 52 ya. Jagung 55%. Ya, 55% dari pakannya. Belum lagi apa tadi? Kedelai, ya. Terus kemudian sisanya vitamin dan mineral. Lanjut. Berikutnya adalah limbah penetasan termasuk bangkai-bangkai anak ayam, ini hukumnya najis, haram. Kemudian bangkai ayam juga haram, darah sembelihan ayam juga haram. Itu diberikan ke makanan ayam. Masya Allah. Terus
Dari tabel di atas jelas bahwa bahan baku najis atau haram kurang dari 4% dari keseluruhan pakan ayam. Dengan demikian, ayam yang diberi pakan olahan ini tidak termasuk jalalah, karena yang dimaksud jalalah adalah hewan yang sebagian besar pakannya berasal dari najis. Kendatipun demikian, di peternakan tersebut ayam yang akan disembelih dipisahkan dan diberi pakan yang bebas dari najis selama 3 sampai dengan 4 jam untuk kehati-hatian akan kehalalan dagingnya. Maka ada baiknya para peternak yang menggunakan pakan yang dijual di pasar sedangkan dia tidak tahu kehalalan pakan tersebut untuk mengkarantina hewan ternaknya dan diberi pakanan yang halal selama waktu yang diperkirakan dapat menghilangkan pencemaran akibat pakan najis, termasuk dalam hal ini peternak ikan. Wallahu a'lam. Ya, selesai tentang bangkai. Cukup. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.